Ini juga kita bukan hanya sekedar tanya jawab kita berdua Mbak, tapi kita juga di sini membuka sesi khusus untuk teman-teman yang mau tanya. Jadi boleh langsung tanya di kolom komentar di YouTube ini ataupun di media sosial di nyalakan.id. Nah ini kita udah ada 2 pertanyaan nih Mbak Anita dari teman-teman di luar sana. Ini aku langsung bacain aja kali ya. Yes. Di sini dari Mas Hanifan Satria. Halo Mbak Anita, pengen tanya, gimana sih pendapat Mbak Anita tentang bos yang nggak bisa terima masukan dan saran? Sebenarnya bos saya yang salah atau cara saya yang salah dalam menyampaikan saran serta masukannya? Ini kebanyakan emang, ini kayaknya Gen Z nih. Boleh dijawab Mbak Anita. Iya, usually itu ada kombinasi keduanya, begitu ya. Tetapi sebenarnya bagaimanapun seorang leader itu harus mencoba mendengar masukan dari anak buahnya. Oke. Ya. Walaupun kadang-kadang ya kita juga mesti kasih masukan lagi ke anak buah kita bahwa cara kamu kasih masukan juga perlu diubah. Yeah. Everyone has to grow, right? Yeah. Ya, it's easy to point finger to our leader ya. Lu tuh nggak dengerin gue gitu. Lu tuh otoriter. Tapi jangan lupa ya, whenever you point finger there, you also have to point finger to yourself. Ya, intinya adalah gimana caranya supaya masukin gue didengar. Yeah. You see, people are lazy. Maunya didengar dan diiyakan. Tanpa pernah berpikir, saya cara ngasih taunya sama esensi dari yang saya kasih tahu menarik gak buat atasan saya? Betul. Ya, it has to be both ways kan. We have to grow from both ways dan ketemu di tengah begitu ya. Nah, di satu sisi seorang leader kalau purely dia nggak mau dengerin masukan, I would say itu biasanya karena ego. Dia nggak terima kalau bawahannya lebih pintar dari dia mungkin ya Mbak. Bisa, atau dia nggak terima juga bahwa dia nggak mau cara bawahannya yang menang. Oke. Dia maunya cara dia gitu. Ya. Walaupun saya akan kasih masukan ya buat leader-leader seperti ini, sometimes not always. Beberapa masukan tim kalian itu benar-benar bisa out of the box banget, and you'll be surprised when you listen. Ya, ketika saya coba praktekin ya untuk lebih dengerin ya, saya dapat banyak hal-hal baru gitu, yang tadinya saya nggak kepikiran. Ya, dan when your team, jadi gini, ketika ada masukan yang bagus dari tim dan kita memberikan mereka kesempatan mendengarkan dan memberikan arahan ya, nggak cuma mendengarkan, dan itu berhasil, timnya seneng, leadernya seneng, terus outcome-nya bagus. It's a win-win for everyone. Namun yang sering terjadi adalah leader itu belum siap untuk mendengar masukan karena biasanya adalah faktor ego. Ego soal posisi, I'm actually higher than you. Ya. Ego soal pengetahuan, lu tahu apa? Ya, gue udah kerjain ini 20 tahun, betul? Ya, tanpa sadar bahwa there are other ways to do things. Yang mungkin kita punya blind side ya. Gak pernah, karena 20 tahun begini gitu ya, kadang gak pernah lihat kiri kanan begitu. It's very dangerous for a leader. Nah, at the same time saya mau to be fair ya. Saya juga mau memberikan masukan ya kepada yang masih di level bawahan tadi gitu. Yang masih di level tim. Teman-teman juga mesti memperbaiki ya cara memberikan masukan. Ya, masukan itu I have very high standard loh buat masukan for my team. Ya, you better think through what you wanna say to me ya. Do some research and it should be data driven. Oh, emangnya enak. Benar, jadi bukan sekedar opini doang ya Mbak. Bukan sekedar opini atau sekedar curhat. Iya. Ya, it doesn't solve our problem as an organization. Gitu ya. You better have a very substantial, ya kan, idea. So that I wanna hear it gitu. I wanna listen to you. Gitu loh. Juga nggak cuma sekedar ini bos gue mah nggak pernah dengerin gue. Saya akan tanya dulu, kamu cara ngasih taunya gimana? What did you say? Caranya gimana? Apa yang kamu omongin gitu? Ya. Jadi harus dari dua sisi. Ya, seorang leader belajar lebih humble. Ya, dan put aside egonya. Ya, of course semua leader punya ego. Betul. Dan kita bawahan, saya juga punya atasan gitu ya. In many years of my work, kita harus hargai ya.
buat Gen Z yang lagi pay attention ya to this channel begitu. Tolong hargai ya, bagaimanapun sepinter-pinternya kamu ya, there are people yang mungkin gak sepinter kamu udah pernah jalanin itu. Yeah. Gitu. You have to appreciate your leaders. Ya, jangan menganggap bahwa leader gue mah gak ngerti apa-apa, udah tua segala macam. No, wait. They have some wisdom that you don't. Gitu. Ya, itu advice saya juga buat kaum Z-nya ya, atau generasi yang younger lah, gak mesti Z gitu. Anyone yang ada di posisi bawahan, you also need to appreciate your leader. Yang leader juga you need to be more open ya. Ya, try to be more humble. Begitu ya, untuk mendengarkan your team gitu. At the same time, improvements must come from both sides. Ya, I know ya, some of you maunya saya ngomong bahwa leadernya harus gini dong. Ya, saya tambahin yang jadi bawahan juga harus berubah. Ya, kalau kamu nggak punya substansi, why should we listen to you? Begitu. Ya, is it just a mumbling aja? Ya, cuman wishful thinking atau cuma sekedar curhat dan komplain? There are no place for that. Ya, you want to express your feelings apa segala macam, ada forumnya. If you're not happy with your work, ada forumnya gitu. Tapi at daily work, kita bekerja bersama-sama itu untuk solve problem. Setuju sih Mbak, setuju. Itu jawaban yang saya sebagai karyawan juga mendengarkan itu setuju sih Mbak. Karena kita dari dua sisi, as a leader juga harus mengesampingkan ego, stay humble dan belajar mendengarkan. Dan kita sebagai karyawan atau bawahan juga harus bisa menyampaikan itu dengan baik. Jangan sampai ini ide gue udah bagus, lo harus ngedengerin. Tapi memang harus memperhatikan komunikasi kita itu gimana, udah baik atau belum, data driven apa enggak. Jangan sekedar opini saja, tahu-tahu tidak kuat fundamental untuk kita menyampaikan si ide kita tadi. Iya. Dan saya mau nambahin Imam satu hal ya, jangan lupa ya, nggak ada leader yang suka ya egonya di hurt ya. Oke. Don't forget ya, although you say kita mau maju nih kayak negara barat segala macam, lihat ya di mana kultur kita beroperasi. Ya, kita harus lihat cultural aspects-nya. Ya, we cannot just karena gue pintar, gue sukses, gue akan hurt the ego gitu. You are burning the bridge. Don't burn your bridge. Gitu ya, nggak ada orang yang suka ya egonya itu dilukai dengan cara yang I would say nggak sopan begitu. Ya, nggak ada orang suka itu. Regardless our leader itu nggak perfect ya, but I would say jangan hurt egonya. There are other ways to do that. Although nggak bisa di sesi ini ya. Ya, there are other ways to do that gitu, untuk menyampaikan aspirasi dan masukan itu tanpa harus hurt ego seseorang. Betul. Remember this ya, karena saya lihat pattern di Gen Z ini suka nggak mikirin konteks gitu. Benar, ya dia ingin membuktikan kalau dirinya tuh benar gitu Mbak, lu salah. Kadang-kadang suka pengen ada ego itu juga sih Mbak. Kita sebagai karyawan kasih tahu nih, ini salah nih. Kadang ada begitunya juga sih Mbak. Jadi nggak memikirkan ego atasan kita juga, perasaannya. Betul ya. Kita kan udah modern sekarang, harus bisa terima dong. No. Sorry ya, this is the bad news ya guys ya. You need to understand cultural context and do not hurt people's ego, especially in front of other people. That's my advice to you. Yeah, if you don't believe it, try. When you hurt other people's ego, there will be burning bridges ya behind you. Although you don't feel it now, you're still young. 20 years later, you might remember what I said. Bagus banget. Oke, siap Mbak. Semoga pertanyaan dari Mas Hanifan Satria ini bisa menjawab ya untuk teman-teman semua juga. Ada pertanyaan kedua nih Mbak dari Iam PB. Mbak Anita, saya sebagai leader kadang punya kesulitan untuk mendelegasikan tugas saya kepada tim saya. Saya pikir brief yang saya berikan udah jelas. Tapi ternyata tim saya belum bisa mendeliver tugas secara maksimal. Kira-kira gimana ya saya menyikapinya dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Oke. Seorang leader harus bisa delegasi tugas ya. Betul. Saya lihat ada beberapa leader yang melakukan kesalahan dengan ngerjain semuanya sendiri.
Ya setiap kali timnya gagal atau nggak mampu langsung di take over begitu aja. I strongly suggest don't do that. Oke. You are ruining your team's capability and growth, and you are ruining yourself. Ya, nggak ada tugas yang bisa dikerjain sendirian. It doesn't make sense. Nah, gimana caranya delegasi yang tepat? Pertama, ada teknik delegasinya. Gimana cara menjelaskannya? Nah, ini makanya saya bilang leadership itu multidimensional. Saya ketemu beberapa orang ya yang insist gitu. Pengen promosi, pengen naik cepet, pengen jadi leader. Saya tanya dulu, kamu punya nggak leadership qualities? Can you lead other people? Contohnya soal delegasi. Yeah. Ya kan? How do you wanna delegate? Delegate what to who and when? How do you know that? Ayo loh. Jadi kayak saya ini yang ditanya. Iya, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya, seakan-akan saya lagi ngomong sama seseorang gitu yang Yeah. saya pernah omongin ini sebenarnya. Karena ketika kita minta jadi leader yang lebih senior, harus bisa jawab pertanyaan saya tadi. Yeah. Kalau belum bisa, you better rethink. Karena itu tadi nanti akan terjadi yang namanya quote in quote ya failures ya atau hiccups dalam leadership kita karena nggak mampu delegasi. Ya, delegasi ada caranya kan? Artinya mau delegasi ke siapa, mengapa dan kapan. And how to measure success and progress. Satu sisi itu ya. Di sisi lain, delegasi itu hanya work kalau timnya capable Yeah, betul. dan punya capacity. 2C. Capacity, capability. It has to go hands in hand kan, together gitu. Cepet, pinter, nggak ada capacity. Kerjanya udah 12 jam sehari. Kurang tepat juga kalau kita masih kasih ke dia. Yeah. Ya kan? Di sisi lain saya banyak temu yang mereka yang nggak capable, lagi ongkang-ongkang kaki, kurang kerjaan. So how to create this environment yang more balance ya? Saya kenapa bilang more balance ya? Karena saya belum pernah temui balance 100%. 50-50 gitu, semua orang adil. Enggak, belum. Ya, karena mereka yang kurang capable itu harus di-groom supaya capable. Mereka yang sudah capable jangan sampai burn out. Oke. Nah, inilah teknik delegasi. Ya, atau saya bukan bilang teknik delegasi, wisdom delegasi. This is not teknik delegasi. Teknik delegasi beda lagi. Itu teorinya banyak. Teman-teman bisa Google ya. Teknik delegasi. But I would say the wisdom adalah to find this equilibrium for everyone. Yang kurang bisa, masih bisa growth, masih bisa ada kontribusi, ya kan? Yang jago banget, ya, yang cepet banget, effective, efficient banget ya. Model-model bulldozer juga nggak merasa mereka being used or overutilized. Oke. Ya kan? Nah terus saya leader gimana? Ngebagi kerjaannya. Ya kan? Ini perlu wisdom. This is wisdom of delegating. Yeah, yeah. Ya, jadi wisdom of delegating ini kembali lagi tadi ada artnya. I like your statement ya. Ada artnya dan dari experience dan jam terbang. Ya, dan memerlukan observasi yang continuous dari leadernya. Jadi kalau leader merasa bahwa ngasih kerjaan delegasi terus forget ya. Delegate and forget, wrong. Oh kan anak buah gue udah dikasih. Yeah, yeah. Ketemu lagi nanti pas checkpoint berikutnya. Hold on, as a leader you need to be able to observe. Saya tahu banyak yang excuse ya. I'm busy. Jujur I would say I am too. I've been in a position gitu, very busy. Leaders itu biasanya ya, apalagi di korporasi besar ya, itu back to back meeting setiap hari. Okay. Ya jadi dari 9 sampai 9 full back to back. Question is, when should we groom our team ya? When should we observe the delegation process ya? Gitu. The answer is you have to make time. No matter what. Gitu. Karena nggak ada cara lain. If you just leave it behind ya, artinya delegate and forget, it doesn't work. Ya, karena how do you know bahwa apa yang kita ajarin itu mulai memberikan hasil? Yeah. Satu orang diajarin sekali langsung beres. Satu orang diajarin 20 kali masih salah. I'm serious, there are cases like this. Ya, jadi kalau mau jadi leader harus mampu ya manage dua-duanya. Ya, jadi leader itu bukan sekedar position because we want to keren ya. Oh, gue mau dipromosi, gue mau punya anak buah. Punya anak buah comes with the consequences.
yang saya ceritain tadi. Benar, Kurang lebih benar. gitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih kerjaan abis itu lupain, tapi memang harus tetap dipantau Yes. progresnya sejauh apa. Dan tadi ada spesifiknya tadi apa Mbak, what, when, dan Ya, delegating what to who and when. to who and when. Iya. Ya, setuju. Kenapa harus dia yang ngerjain ini? Kenapa nggak dia? Ya, Gitu. When you are a leader ya, sebenarnya I would say majority of your time tuh mikirin ini loh. Ya, jadi saya tuh bisa in my spare time lagi metain peta tugas dan pekerjaan. Kalau ini ke sini, pros and cons-nya ini ke sini, gitu loh. Udah otomatis gitu ya. Iya. Iya. Itu seorang leader harus mampu melakukan itu. Have to be able to. Ya, sampai akhirnya when you decide bahwa saya akan kasih kerjaan A ke si B dan kapan, itu you know exactly the consequences of it gitu. Jadi leader sometimes kita ngasih suatu project ke seseorang, ada yang iri, ada yang nggak happy, ada yang dikasih nggak happy. Yeah. Ya, we can't make everyone happy. Oke. Gitu. Oke, sip. Thank Yes. you Mbak. Nah, pertanyaan dari teman-teman kita cukupkan 2 itu dulu Mbak. Oke. Great. Boleh nggak Mbak? Mungkin closing statement terakhir. Kira-kira 3 sifat pemimpin yang harus dipunya tuh apa sih Mbak? Mungkin boleh 3, boleh 4. Jadi kita summary-kan 3 sifat yang harus dimiliki sama pemimpin. Oke, saya coba ya. Pertama, seorang pemimpin has to get the heart. Oke. Ya, mungkin karena dulu saya sempat jadi pemimpin yang nggak punya heartnya ya. I'm a bit confused. Oke. What's next? Why? Why are we doing something? Gitu ya. Kalau nggak ada why-nya itu kayak nggak ada heartnya ya. Itu kayak nggak ada fuelnya gitu. Oke. Ya, nggak ada determinasinya gitu ya, dan nggak merasa bahwa saya revisi kalimat saya, nggak ada convictionnya. That's the right word. Every leader must have a heart that give him or her a conviction. Kalau nggak ngerti conviction apa boleh di Google ya. Yeah. Tapi kata conviction itu sangat powerful. Ya, saya merasa saya berubah sebagai seorang leader ketika saya ketemu conviction. Ya, di dunia agility, transformasi ya. Ketika saya ketemu ini, itu change my life as a leader. Effectiveness-nya, impact-nya, influence-nya beda. Langsung naik level. Because you got a conviction. Oke. Ya, jadi seorang leader harus punya heart dan conviction. Yang kedua, I guess no matter what, seorang leader itu harus punya postur seorang leader. Ya, maksudnya aura seorang leader ya. Dan aura ini bisa dari mana aja. Jangan dikira auranya ini mesti karena ganteng atau cantik. Enggak. Ya, people have to follow you for something. Oke. Ya, dan ini bukan masalah penampilan gitu. Ya, there are a lot of things atau elemen yang bisa membuat orang itu attracted to us. That's why we wanna be followers, right? Yeah. Ya, jadi harus ada ini postur seorang leader. Ya, itu harus ada. Dan saya rasa satu hal juga adalah seorang leader harus stay humble. Ya, hari ini kita lebih pinter, besok enggak. Yeah. Hari ini posisi kita masih ada, besok dikudeta orang. That's the reality. Ketika kita nggak punya lagi posisinya, are we still a leader? Nah, ini pertanyaannya. The answer is if we are a true leader ya, masih ada leadershipnya. Regardless posisinya hilang, it's just a matter of time. Ya, betul. The position will come again, trust me. Ya, if you have this qualities as a leader, it's a matter of time ya. Although people size that position from you, ya, it's a matter of time. You will be in the position of leadership again. Betul, karena jiwa udah nempel Udah dalam ada, jiwa udah gitu embedded, ya, udah ingrained Yeah. inside gitu. Jadi nggak mungkin tuh ibarat orang bawa diamond di tong sampah tetap diamond, itu benar. Itu benar, hanya masalah nanti siapa yang nemuin diamond itu aja, betul ya. Yeah. Dan yang terakhir mungkin saya akan bilang seorang leader itu harus keep learning. Tetap belajar dan beradaptasi. Ya, nggak bisa enggak. Ya, kalau bilang bahwa saya udah ahli di bidang saya 20 tahun. Jujur ya, sekarang siklus knowledge itu makin pendek dengan disrupsi teknologi. Kalau dulu misalnya cara kita melakukan pembukuan ini kayak begini, tekniknya ini bisa bertahan 30 tahun. Sekarang mungkin sesuatu itu hanya bertahan 5 tahun. Siklusnya makin pendek.
kebutuhan untuk beradaptasi makin tinggi. Like it or not, I talk to myself actually ya. Like it or not, we have to adapt. Gitu. Jadi seorang leader harus terus berpikir mencari cara ya untuk membuat dirinya tetap up to date and tetap ibaratnya worthy of the position, if I may use that word. Ya, worthy of the position. Ya artinya orang bisa melihat, oh ya ini leader yang gue masih bisa follow even sampai nanti begitu. Kurang lebih gitu Imam kalau saya boleh summarize. Thank you Mbak Anita. Boleh dong tepuk tangannya. Jadi gitu ya, kurang lebih pembahasan kita perihal seputar leadership, agile leadership. Jadi nanti buat teman-teman semuanya yang pengen tanya-tanya seputar topik lain yang tadi seputar agility, transformasi ataupun seputar perkembangan karir lainnya, boleh ke media sosial kita di Instagram nyalacan pakai c.id atau di TikTok kita nyalacan dan atau LinkedIn kita nyalakan by cari ilmu. Jadi boleh kontak kita, boleh tulis di kolom komentar kira-kira topik kita berikutnya yang mau dibahas apalagi dan kita akan tetap baca dan itu jadi topik berikutnya. Sekali lagi thank you Mbak Anita. Sama-sama Imam, terima kasih. Sama-sama, semoga ilmu tadi, materi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman nyalakan people semuanya. Thank you dan sampai jumpa semuanya. Thank you, terima kasih.